Lin Tian menatapnya dan tersenyum, kalau begitu tunggu, aku akan membuka matamu. Jika itu pesona bintang 5, itu akan benar-benar membuka mataku. Bai Ju itu tersenyum, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar ingin melihatku gagal. Tentu saja. Bai Ju berkata dengan bangga, dan Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun Bai Ju, dia tidak berbicara, dan dia tidak repot-repot berbicara, tetapi menunggu permainan yang bagus. Namun, saat ini, di kota selatan, orang-orang berbicara tentang lembah bahagia, tetapi karena para pembunuh tidak dapat menerimanya, maka orang biasa tidak berani pergi untuk memeriksanya. Mereka hanya bisa menggambarkan kengerian lembah bahagia secara pribadi. Bahkan para pelayan rumah Zeng dikabarkan. Itu menyebar ke kepala rumah Zeng. Kepala rumah Zeng bertanya-tanya, apa omong kosong dari Master Array Aula pembunuhan ini? Dengan begitu banyak orang, saya bahkan tidak bisa menjatuhkan anak ini, dan kemudian saya pergi dengan malu? Tuan Kota Raja menghela nafas pada saat yang sama, tidak benar bahwa orang di aula membunuh nyawa benar-benar buruk. Pergi, beri aku lebih banyak uang. Siapa yang akan menyelesaikan tugas ini? Aku akan memberimu 2 miliar 5 batu berwarna. Setelah mendengar ini, Wang menjawab, ya. Kemudian pemimpin keluarga Wang pergi ke pasar gelap. Zheng Xiaoyao di satu sisi tidak mengerti, bocah ini, apa alasannya? Dia bahkan tidak bisa mati seperti ini. Dari manapun asalnya, apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan atau tidak, saya tidak percaya bahwa saya dapat membayarnya dan masih tidak dapat membawanya. Tuan dari keluarga Zheng berkata dengan sengit. Zheng Xiaoyao berkata, ya, aku mendukungmu, ayah. Setelah tuan keluarga Zheng bersenandung, dia pergi untuk beristirahat. Saat ini, di halaman di sisi selatan kota, ada keluarga biasa yang tinggal di sini. Di ruang rahasia keluarga biasa, Qin Xiaoyue berada di kursi sedan, tersenyum pada bayangan gelap dan bertanya, apakah urusan Jenderal Zhang masih belum selesai? Sosok gelap itu berkata dalam sekejap, saya meminta Tuan Zheng untuk mengurusnya, tetapi dia hanya menjaga Tuhan, tetapi dia diberhentikan oleh Jenderal Zhang. Penarikan itu, saya tahu, disebabkan oleh seorang anak laki-laki. Qin Xiaoyue ada di sana untuk waktu yang lama. Bayangan hitam ragu, Putri Qin, bocah itu, siapa itu, mengapa Jenderal Zhang memberinya wajah? Dia, ya, jangan katakan itu. Qin Xiaoyue ingin mengatakan, tetapi dia berhenti, dan bertanya, bagaimana dengan infiltrasi semua bagian negara air? Tempat lain, saya tidak tahu, tapi saya bertanggung jawab atas perbatasan selatan sesuai dengan persyaratan di atas, dan di atas hanya memberi saya waktu 1 bulan. Sebulan? Sangat singkat. Karena 1 bulan kemudian, orang-orang yang menggambar pavilion peri akan memulai jalan orang yang mengantuk. Bayangan itu menjelaskan. Qin Xiaoyue mengerti dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bayangan hitam berkata, tuan dari keluarga Zheng berkata bahwa dia akan memperbaikinya. Dari pengetahuan saya baru-baru ini, dia telah membuat misi pembunuh di pasar gelap. Tujuannya adalah untuk menangkap bocah itu. Diperkirakan tuan dari keluarga Zheng ingin menggunakan Boy untuk memaksa Jenderal Zhang menyerah. Qin Xiaoyue berkata dengan senyum aneh, mantan kepala keluarga masih memiliki otak kecil. Aku punya otak, tapi sudah hampir 2 hari sejak misi dirilis. Akibatnya, para pembunuh itu tidak hanya belum menyelesaikan misi, tetapi juga membuat semua orang takut pada anak itu. Takut pada bocah itu? Qin Xiaoyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Dikatakan bahwa bocah itu membuat lembah bahagia tidak jauh, dan secara aktif meminta para pembunuh itu untuk menemukannya. Qin Xiaoyue menganggapnya menarik, sepertinya lembah bahagia ini sangat menarik. Satu sisi dingin hitam mendengar nada ini dan takut untuk mengatakan, Putri Qin, jangan penasaran. Apa? Apakah Anda takut saya akan pergi kepadanya? Qin Xiaoyue bertanya sambil tersenyum, dan dingin hitam menjawab, ya. Aku benar-benar ingin pergi ketika kamu mengatakan itu. Tidak pernah. Qin Xiaoyue segera berkata dengan tergesa-gesa, dan gambar Leng Jun juga berkata, Putri Qin, ada mata-mata tersembunyi di mana-mana di negara air ini. Jika kamu muncul, mereka pasti akan menatapmu. Qin Xiaoyue tersenyum, sekarang dia sangat terkenal, saya harus memanfaatkannya dengan baik. Putri Qin, apa maksudmu? Pria dingin gambar itu bingung, dan dingin hitam itu juga penasaran, adapun bayangan hitam itu lebih bingung. Qin Xiaoyue berkata sambil tersenyum, saya akan menemuinya, dan saya akan membiarkan orang-orang Shui Guo berpikir bahwa dia adalah orang-orang King Guo. Kata-kata ini, pria dingin hitam dan gambar dingin semua terkejut, terutama bayangan hitam itu masih terkejut, Putri, ingin menjebaknya. Qin Xiaoyue berkata sambil tersenyum, jika Anda memikirkannya, jika Anda tahu bahwa dia adalah laki-laki saya, dan Jenderal Zhang memiliki hubungan yang baik dengannya, maka, tanpa omong kosong saya, orang-orang di Shui Guo akan meragukan Jenderal Zhang, memaksanya untuk mengikuti langkah Qin. Hei Han dan Leng Jun menarik napas satu persatu, terutama bayangan yang mengagumi, Putri Qin, memang layak menjadi gadis hantu, langkah ini langsung menempatkan Jenderal Zhang dalam dilema. Qin Xiaoyue berkata sambil tersenyum, pergilah, aku ingin pergi ke lembah bahagia. Gambar Leng Jun tahu itu masalah besar, jadi dia segera melaporkannya ke Lin Tian dan segel jiwa.
Setelah mendengar berita itu, Lin Tian terkekeh, wanita ini, gerakan ini telah digunakan. Tapi Lin Tian bangkit dan tersenyum, tidak peduli plot atau plotnya, saya tidak pernah takut pada siapapun. Setelah melihat kebangkitan tiba-tiba Lin Tian, Bai Jue menatap Lin Tian dan berkata, apa yang kamu lakukan? Bangun dan bergerak. Lin Tian menemukan Bai Jue di sini, jadi dia tertawa. Bai Jue memandang Lin Tian seperti orang idiot. Ketika Lin Tian meninggalkan istana, dia melepaskan bayangannya dan mengubahnya di hutan. Akhirnya, Lin Tian mengeluarkan batu itu dan menghubungi Sang. Setelah semuanya selesai, Lin Tian kembali ke istana dan berkata sambil tersenyum, ada begitu banyak hal lucu hari ini. Bai Jue menatap Lin Tian dan ragu setelah dia berkata pada dirinya sendiri, orang gila. Setelah beberapa saat, ada banyak orang di luar, dan orang-orang di barisan depan mengibarkan bendera besar, aula pembunuhan. Ada ribuan orang dalam pasukan yang luas dalam sekejap. Terlepas dari orang-orang ini, mereka mengikuti mereka sepanjang jalan untuk menonton beberapa perbaikan longgar yang sibuk dan beberapa pembunuh yang ingin mengambil yang murah. Bai Jue mendengar suara itu, berjalan keluar, melihat tentara luar, segera tersenyum kepada Lin Tian dan berkata, kamu sudah selesai. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Tetua MU berkata kepada salah satu pria paruh baya dengan sarung tangan merah terbakar, janggut putih dan wajah, ini dia, Patriark. Sang Patriark tidak membuka mulutnya, tetapi beberapa tetua lainnya mengeluh, saya berkata Penatua MU, orang ini, apakah Anda ingin kami datang? Itu benar, Tetua MU. Sisi lain sendirian. Anda tidak bisa melakukannya sendiri? Dan membuat kita semua datang? Tuduhan tetua ini tidak mempengaruhi Tetua MU. Sebaliknya, Tetua MU menghela nafas, susunan di dalamnya terlalu rumit untuk saya hancurkan. Ketika mereka mendengar ini, mereka mengira bahwa Tetua MU sedang bercanda, terutama beberapa sansiu di dekatnya berkata, apakah Anda mendengar bahwa Master Array Bintang 9 tidak dapat memecahkan array di aula? Apakah susunan aula ini begitu kuat? Beberapa orang masih ragu. Alis Patriark terkunci, dan dengan segala macam ejekan dari tetua lain, tetua kayu itu tampak jelek. Penatua MU, katamu, kamu tidak bisa memecahkan susunan ini, kan? Sang Patriark yang ragu-ragu untuk waktu yang lama akhirnya berkata. Suara anggun tetua kayu, tetapi Patriark berpikir setelah itu berkata, baiklah, mari kita serang dari luar, ledakan seluruh istana untukku. Penatua kayu yang selanjutnya, seluruh istana? Ya, saya membunuh ribuan ahli di aula. Tidak bisakah aku menyingkirkan istana? Sang Patriark berkata dengan bangga. Ini, kata tetua MU ragu-ragu. Ada pertanyaan? Cobalah. Penatua MU takut istana akan runtuh. Lagi pula, sepertinya tidak ada pertahanan di luar istana. Sang Patriark kemudian memandang para tetua lainnya dan berkata, mari kita bersiap, menunggu perintah saya, dan kemudian menyerang istana bersama-sama. Iya. Para tetua pergi untuk mengatur orang-orang untuk mengelilingi istana. Kemudian Patriark berdiri di gerbang aula dan berkata, aku akan membunuh Patriark aula, Feng Jiu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak masuk? Feng Jiu berkata dengan senyum aneh, aku tahu susunan di istanamu kuat, tetapi jika aku menyerang dari luar ini, istanamu tidak akan dapat mendukung serangan ribuan dari kita. Oh, kemudian Anda mencoba. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara Feng Jiu melihat Lin Tianxi tidak takut dengan senyum jahatnya sendiri, nak, jangan gila. Kurangi bicara omong kosong, cepatlah. Lin Tian tidak peduli, tetapi Feng Jiu marah dan berteriak kepada murid-murid di sekitarnya, beri aku kekuatan. Iya. Murid-murid itu, di darat dan di udara, dan diatur oleh berbagai tetua, mengepung istana secara menyeluruh dan bersiap untuk memberikan pukulan terkuat pada istana. Setelah melihatnya, orang-orang di dekatnya bertanya-tanya apakah istana akan runtuh. Tapi di istana, Bai Jue panik, apakah kamu tidak melarikan diri? Melarikan diri? Mengapa? Lin Tian memandang Bai Jue, yang panik, dan bertanya sambil tersenyum, sementara Bai Jue berkata, karena berbahaya di sini. Bahaya? Apakah Anda pikir mereka dapat menghancurkan istana saya? Omong kosong, serang di luar. Istana Anda terbuat dari kayu. Aneh jika tidak rusak. Bai Jue mulai khawatir. Kalau begitu keluar dan tunggu dramanya. Lin Tian menertawakannya, tetapi Bai Jue Leng berkata, apakah kamu tidak keluar? Iya. Bai Jue segera berkata, saya Bai Jue, dan saya tidak takut mati. Apa? Apakah Anda akan tinggal? Lin Tian tersenyum padanya, tetapi Bai Jue berkata untuk wajah, aku berkata, aku akan berada di sini dan melihatmu dibersihkan oleh mereka, maka aku tidak akan pergi. Lin Tian tersenyum pahit. Itu otot. Bai Jue tidak memperhatikannya, tetapi dia sangat bingung, dan Tuan Feng di luar berteriak, nak, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memilih atau tidak menyerah. Semua orang mengira Lin Tian akan menyerah. Tetapi Lin Tian tidak berbicara. Patriark Feng berkata dengan dingin, jika kamu ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Dengan itu, Feng memanggil orang-orang di aula pembunuhan. Serang!
Di udara, di darat, serangan di semua tempat bergegas ke istana kayu, tetapi Bai Jue di istana berjaga-jaga, tetapi dia sangat bingung. Bung dan gemuruh, semua jenis suara di luar, tetapi aula di sekitarnya masih utuh. Bai Jue bingung, mengapa tidak runtuh? Namun, ada teriakan di luar. Bai Jue ingin tahu tentang apa yang terjadi, jadi dia berlari ke gerbang aula dan melihat api yang tak terhitung jumlahnya di udara menghantam orang-orang ini di aula. Orang-orang itu gila untuk menghindar, dan bahkan beberapa orang berencana untuk melarikan diri, tetapi mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh susunan transparan dan tidak dapat melarikan diri, yang membuat mereka takut satu persatu. Patriark, kita terjebak di sini. Feng Jiuda kehilangan warnanya, lalu berteriak kepada penatua MU, cepat, hancurkan pertempuran. Penatua MU tidak tahu ada susunan di sekitar, jadi dia berkata dengan malu, saya tidak tahu di mana susunan itu. Apa? Feng Jiujing terkejut, tetapi para tetua lainnya berpikir bahwa MU Chang selalu berusaha membuat masalah bagi mereka. Jadi seseorang berteriak, kayu tua, kapan kamu bercanda? Itu benar. Api ini akan membakar aura kita. Kita harus pergi sekarang. Tetua kayu juga tidak mungkin, hanya bisa berteriak kepada publik, mau hidup, pergi ke aula utama. Setelah itu, tetua MU memimpin untuk bergegas ke istana, dan sekarang hanya istana yang aman. Mereka yang tidak tahan api juga bergegas ke kuil. Saat ini, para sansiuman di luar barisan terkejut satu persatu. Lihat, orang-orang ini terjebak di satu tempat. Bagaimana bisa ada begitu banyak api aneh di tempat itu? Sepertinya mengerikan. Untuk sementara, semua orang ingin tahu tentang apa yang terjadi pada orang-orang di aula dan mengapa mereka begitu malu. Untuk para tetua dan patriark, mereka tahu bahwa penting untuk hidup, jadi mereka bergegas ke istana. Setelah beberapa saat, seluruh aula penuh dengan orang-orang yang terbakar oleh api. Lin Tian duduk di sana dan berkata sambil tersenyum, selamat datang di lembah bahagia. Para tetua membenci dan menatap Lin Tian. Beberapa dari mereka berteriak, jangan gila, nak. Aku akan membersihkanmu saat aku sembuh. Itu benar. Jangan bersembunyi. Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan denganmu nanti. Feng Jiu tidak terluka, jadi dia berjalan ke Lin Tian selangkah demi selangkah, nak, aku akan melihat susunan apa yang akan kamu miliki di aula ini. Arai apa? Bukankah penatua MU memberitahumu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Feng Jiu menatap penatua MU. Penatua MU, susunan apa yang ada di sana? Di depannya, ada susunan rebound, yang dapat memantulkan serangan sihir, kata tetua MU jujur. Bonce, apakah Anda pikir saya bodoh? Feng Jiu ya tidak percaya ini, dan para tetua lainnya memfitnah penatua MU. Penatua MU, jangan membuat alasan untuk kegagalanmu. Ya, di sana tidak ada apa-apa di aula ini. Saya berani menakut-nakuti kami untuk mengatakan bahwa ada susunan yang mengerikan di sini, yang membuat kami tidak berani masuk, tetapi terjebak di luar. Beberapa tetua menyalahkan tetua kayu karena membiarkan mereka menyerang istana di luar. Feng Jiu juga penuh celaan dan berharap dia tidak bisa dimarahi, tetapi penatua MU berkata dengan dingin, saya telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Jika Anda tidak percaya, saya tidak akan mengatakannya. Setelah itu, penatua MU mundur dan duduk seolah-olah tidak ada yang terjadi, sementara Feng Jiu tidak menganggapnya serius dan melanjutkan. Melihat ada dinding transparan di depan Lin Tian, dia merasakannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Feng, benar-benar ada dinding. Tak perlu dikatakan, aku tahu. Feng Jiu menatapnya, lalu membuka roh bintang 8, yang merupakan sosok kecil dengan set tinju merah. Feng Jiu segera menggunakan kekuatan roh bintang 8, lalu tinjunya melintas, dan kemudian tinjunya mengenai dinding depan. Pada saat pertempuran, susunan rebound, tiba-tiba kekuatan rebound kembali, bahwa Feng 9 orang utuh adalah kekuatannya sendiri untuk mengejutkan terbang. Orang-orang di aula pembunuhan saling menatap, terutama kelompok tetua yang pandai memfitnah tetua MU barusan. Penatua kayu di satu sisi menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan Bai Jue menarik napas setelah melihat kekuatan susunan rebound untuk pertama kalinya, ini benar-benar kuat. Lin Tian sedang berbaring di kursi malas dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa melanjutkan. Feng Jiu bangkit, wajahnya jelek, dan memandangi para tetua. Para tetua segera melihat sekeliling, takut melihat Feng Jiu. Mereka takut membiarkan mereka memecahkan pertempuran. Sekelompok sampah. Feng Jiu memarahi, lalu memandang penatua MU dan berkata, apakah ada cara untuk memecahkannya? Tidak ada solusi. Penjelasan penatua MU membuat Feng Jiu terlihat jelek. Kemudian dia pergi ke gerbang aula dan melihat bahwa apinya telah padam. Kemudian dia menoleh ke Lin Tian dan berkata, wah, aku tidak akan bermain denganmu hari ini. Selesai berkata, Feng Jiu memerintahkan kepada semua orang, mundur. Meskipun mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu, mereka benar-benar ingin pergi saat ini, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, saya mengontrol susunan di luar. Jika kamu memaksanya keluar, masih akan hujan, membakarmu, atau bahkan membakar auramu.
Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang akan bangun segera duduk dengan patuh dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi Feng Jiu tidak percaya. Wah, aku tidak percaya. Anda mencoba. Feng Jiu benar-benar terbang keluar, tetapi tepat setelah dia keluar, api yang tak terhitung jumlahnya jatuh di langit. Dia tidak memberinya terlalu banyak tempat untuk dihindari. Memaksa Feng Jiu kembali ke istana. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bagaimana? Feng Jiu memelototi Lin Tian. Apa yang Anda inginkan? Aku ingin kamu membunuh dan menyerah padaku. Lin Tian menatap Feng Jiu dan berkata, tetapi ketika mereka mendengarnya, mereka semua tampak aneh. Terutama Feng Jiu mencibir, Guishun. Wah, tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin kita menyerah di negara air? Tapi pada akhirnya, apa yang tidak bisa dilakukan siapapun kepada kita? Lin Tian Xiao berkata, saya tahu bahwa Anda berada di dunia pembunuh. Anda dapat bersembunyi di mana saja dan menghindari beberapa kekuatan. Tetapi ketika Anda sampai di sini hari ini, Anda tidak bisa pergi, dan menyerah adalah satu-satunya jalan keluar. Feng Jiu bersenandung, aku akan duduk di sini dan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Orang-orang berpikir itu masuk akal, jadi ribuan pembunuh duduk di sana dan tidak pergi kemana-mana. Tetapi Bai Jue menggoda Lin Tian, kamu tidak bisa melakukannya sekarang? Siapa yang mengatakannya? Lin Tian bangkit satu persatu dan berjalan keluar dari dinding transparan. Ketika mereka melihat Lin Tian keluar, mereka semua berteriak kaget, Tuan, dia keluar. Tuan Feng telah melihat ini untuk waktu yang lama. Dia sangat bahagia. Dia berjalan cepat. Dia datang ke Dalin dan kemudian Roh Kudus terbuka. Dia menyerang Lin Tian dengan tinju. Tidak hanya Tuan Feng, tetapi juga para tetua membuang mantra mereka satu persatu, mencoba memusnahkan Lin Tian dengan satu pukulan. Siapa tahu, kekuatan Roh Kudus menghilang, membuat serangan orang-orang ini terhadap Lin Tian sama sekali tidak berdaya. Lin Tian masih menatap Tuan Feng dan berkata sambil tersenyum, ini kekuatanmu? Tuan Feng terkejut, dan kemudian tinjunya menjadi gila. Dia berteriak, aku akan membunuhmu. Saat ini, Tuan Feng seperti bermain karung pasir. Tapi karung pasir ini cukup keras. Tidak peduli bagaimana Tuan Feng bertarung, itu miliknya sendiri yang terluka. Ketika orang lain melihat ini, mereka menyerang lagi, dan hasilnya sama, sampai Wood yang lebih tua berkata, tidak berguna, dia dapat melemahkan kekuatan rohmu. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka terkejut. Bagaimanapun, mereka melemahkan kekuatan Roh Kudus, yang jarang terjadi, bahkan beberapa orang tidak mendengar. Bahkan Tuan Feng terkejut melihat tetua MU, bagaimana menurutmu? Lemahkan kekuatan roh. Ya. Tuan Feng mengerti, dan Bai Jue menghela nafas, batch lain akan jatuh. Lin Tian menatap orang-orang dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya tidak ingin berbicara omong kosong. Saya ingin hidup. Aku akan mulai menyerah. Saya tidak ingin hidup. Aku akan membiarkan dia mencoba arai lain di aula ini. Beberapa orang yang pemalu segera mengakui dan menasihati, tetapi beberapa orang tidak menganggapnya serius. Sampai Lin Tian membiarkan aula juga memainkan susunan api, orang-orang itu segera berkompromi satu persatu. Bahkan para tetua, bahkan lebih tersanjung, adik kecil ini, kamu benar-benar kuat. Ya, kami akan bersamamu nanti. Melihat kompromi para tetua, Feng Jiu tampak jelek, sementara Lin Tian tersenyum berat, dan kemudian satu persatu mereka memasuki segel jiwa. Ketika orang-orang ini menemukan bahwa jiwa mereka berada di bawah kendali Lin Tian, mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, sulit bagi satu orang untuk mengendalikan jiwa banyak orang, tetapi Lin Tian melakukannya. Yang terakhir adalah kamu. Lin Tian menatap Feng Jiu, yang masih terpana. Feng Jiu tahu bahwa situasinya sudah berakhir. Dia menatap Lin Tian tanpa daya. Jika aku mengikutimu, kamu akan melepaskanku. Tentu saja, ini seperti kayu tua. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tahu bahwa penatua MU sudah menjadi pria Lin Tian, dan jalan napas Tuan Feng, kamu. Penatua MU tidak berdaya. Saya sudah mengingatkan Anda bahwa itu sangat berbahaya, tetapi Anda masih harus datang. Itu bukan salah kami. Ketika mereka mendengar ini, mereka langsung merasa malu. Bagaimanapun, tetua MU baru saja kembali ke klan dan memberitahu para tetua bahwa lembah bahagia itu mengerikan. Para tetua tidak mempercayainya, jadi mereka harus membawa patriark. Tapi sekarang seperti ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Lin Tian menertawakan orang-orang yang menyesal ini, dan kemudian berkata kepada Feng, ayolah. Feng Zongsu harus maju dan menerima tanda Lin Tian. Bai Jue berseru, aula pembunuhan nyawa, itu hilang. Tetapi Lin Tian berkata, aula pembunuhan, atau aula pembunuhan, kecuali untuk keadaan khusus, saya tidak akan ikut campur dalam urusan Anda pada waktu-waktu biasa. Ketika mereka mendengar bahwa mereka begitu bebas, mereka merasa lega. Tetapi Patriark Feng berkata setelah beberapa saat depresi, bisakah kita pergi sekarang? Ya kamu bisa. Ayo pergi. Dalam kata-kata Lin Tian, orang-orang ini senang keluar, tetapi ketika mereka memikirkan susunan di luar, mereka berhati-hati. Tidak sampai orang-orang ini mengetahui bahwa Araim seperti pergi bahwa mereka pergi dalam ekstasi.
Pintu-pintu yang tersebar dan diperbaiki itu ingin tahu tentang apa yang terjadi di istana dan mengapa orang-orang itu, satu persatu, tampaknya terlahir kembali setelah bencana. Lin Tian berdiri di gerbang istana, menertawakan Bai Jue di satu sisi. Apakah ada banyak klan pembunuh di negara air ini selain aula pembunuh hewan? Bai Jue berkata dengan aneh, apa yang akan kamu lakukan? Ayo lanjutkan. Kamu gila. Bai Jue melotot, dan sekelompok orang muncul tidak jauh. Yang pertama adalah kursi sedan, dan sisinya adalah sekelompok pelayan, lalu seseorang di sisi kursi sedan, sengaja membawa bendera. Ada kata di bendera, Qin. Satu persatu, San Xiu itu terkejut. Bukankah ini bendera negara Qin? Orang Qin, mengapa mereka ada di sini? Tiba-tiba, semua orang bertanya-tanya siapa yang ada di kursi sedan dan mengapa mereka datang ke sini, dan kursi sedan berhenti di luar istana. Kemudian Qin Xiaoyue berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Lin, saya sudah lama tidak melihat Anda. Lin Tian tahu dia akan datang, jadi dia berkata sambil tersenyum, Putri Qin, beraninya kamu keluar saat ini. Qin Xiaoyue berkata sambil tersenyum, aku sangat merindukanmu ketika aku pergi terakhir kali, jadi aku datang untuk berbicara denganmu dan menanyakan kabarmu. Begitu kata ini keluar, itu membuat orang melamun tentang hal itu, dan ada beberapa mata-mata Qin Xiaoyue di kelompok San Xiu. Hanya dengarkan mata-mata itu menyebarkan desas-desus, ternyata bocah ini terkait dengan orang-orang Qin. Negara Qin? Wanita di kursi sedan? Ya, Tuan Negara Qin, Qin Xiaoyue. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut, dan desas-desus menyebar. Qin Xiaoyue sangat senang mendengar ini. Jika Lin Tian tidak mengetahuinya sebelumnya, dia masih bertanya-tanya bagaimana wanita itu tiba-tiba mengatakannya. Tapi sekarang, Lin Tian berkata sambil tersenyum, Putri Qin, bukankah cukup mengasyikkan untuk membunuh begitu banyak dari kalian terakhir kali? Bunuh, siapa? Qin Xiaoyue berpura-pura konyol, tetapi Lin Tian Xiao berkata, kamu adalah Putri Qin. Saya membunuh dan menangkap sejumlah orang yang masih dalam tahanan. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Ini membuat orang-orang San Xiu bingung tentang hubungan antara Qin Xiaoyue dan Lin Tian. Untuk sementara, semua orang saling memandang, sementara pengintai terus berjalan rumor. Qin Xiaoyue mulai sedikit cemas, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lin, apakah Anda akan mengkhianati negara Qin kami? Kapan aku bergabung denganmu di negara bagian Qin, dan bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Lin Tian tertawa, dan Qin Xiaoyue berkata, ini rahasia untuk bergabung. Bagaimana saya bisa tahu kapan Anda bergabung? Lin Tian tersenyum dan berkata, Putri Qin, apakah Anda ingin menghina saya? Apa fitnahmu? Qin Xiaoyue tidak berharap Lin Tian melihat, dan segera berpura-pura bodoh. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini jelas tempat negara air, tetapi Anda keluar dengan cara yang berani dan mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan saya. Kamu hanya ingin membuat semua orang salah paham sehingga orang-orang di negara air bisa mendapat masalah denganku, kan? Qin Xiaoyue terkejut, tetapi dia masih berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, apakah Anda pikir Anda akan percaya itu? Kalau begitu katakan padaku mengapa kamu ada di sini. Ku bilang, aku merindukanmu. Lin Tian tertawa, kangen aku? Maka Anda tidak boleh mencari kesempatan bahwa tidak ada orang yang secara pribadi. Mengapa Anda muncul di bawah perhatian begitu banyak orang? Ini membuat orang lebih yakin bahwa Qin Xiaoyue ingin menjebak Lin Tian, jadi mereka mulai membicarakannya. Dikatakan bahwa Putri Qin sangat licik. Sungguh mengerikan saat aku melihatnya hari ini. Seseorang berseru di sana. Itu tidak benar. Putri Qin sangat gila sehingga dia berani muncul di sini dan memfitnah orang di depan umum. Beberapa orang juga memanggil Qin Xiaoyue, Putri Qin, apakah Anda benar-benar berpikir kami buta atau tuli ketika Anda muncul begitu di atas papan? Beberapa orang juga berkata, Putri Qin, apakah Anda ingin semua orang tahu bahwa Anda ada hubungannya dengan bocah ini? Qin Xiaoyue semakin cemas ketika mendengar ini. Dia mulai bertanya-tanya orang macam apa mereka dan seberapa murah mulut mereka. Faktanya, banyak dari orang-orang ini adalah pembunuh yang diambil Lin Tian, dan orang-orang ini, di bawah pengaturan Lin Tian, secara alami berbicara mewakili Lin Tian. Selain itu, orang dengan status pembunuh biasanya menyembunyikan identitas mereka, yang membuat orang berpikir bahwa mereka adalah San Xiu, dan hanya sedikit orang yang pembunuh. Bahkan jika Qin Xiaoyue memiliki sumber intelijen yang kuat di Shui Guo, dia tidak dapat mengetahui identitas mereka, jadi dia hanya bisa memarahi mereka di sana. Lin Tian berkata sambil tersenyum, Putri Qin, aku akan memberimu pesan. Mengatakan. Qin Xiaoyue menahan amarahnya, tetapi Lin Tian berkata tersenyum, itu masih kalimat itu, kamu kerajaan Qin, aku akan menghancurkannya. Anda. Qin Xiaoyue terkejut, dan para biksu yang tersebar di sekitar kuil berseru. Pada saat yang sama, beberapa biksu yang mencintai negara air berteriak, hancurkan Qin. Bunuh mereka. Melihat orang-orang itu berteriak, Qin Xiaoyue diam-diam memarahi, sialan. Pada saat ini, setumpuk penjaga bergegas keluar dari hutan, dan Shang Sun adalah pemimpinnya.
Saat berikutnya, Qin Xiaoyue dan yang lainnya dikepung, dan Zhang Fen berkata dengan dingin kepada Qin Xiaoyue di kursi sedan, "Beraninya kamu berani mengganggu negara air kami." Qin Xiaoyue berkata dengan heran, "Bagaimana kamu bisa sampai di sana secepat ini?" "Saya telah menerima berita bahwa akan ada sekelompok orang Qin di sini, jadi saya hanya ditempatkan di dekatnya, menunggu Anda muncul, jadi saya bisa menjatuhkan Anda," kata Zhang. Begitu kata-kata itu keluar, para pelayan negara Qin tampak jelek satu persatu, sementara Qin Xiaoyue dalam temperamen buruk. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Putri Qin, kali ini, bagaimana kamu akan melarikan diri?" Nak, jangan berpuas diri." Setelah itu, Qin Xiaoyue ingin mengontrol kursi sedan, tetapi Lin Tian mengendalikannya. "Bagaimana kursi sedan bisa pergi?" Qin Xiaoyue menegur dan berteriak kepada orang-orang, "Keluar!" Para pelayan itu ingin saling membunuh, tetapi mereka dijatuhkan oleh para penjaga. Leng Jun mengambil gambar dan berkata, "Putri, saya punya gambar yang dapat terhubung dengan dunia luar. Cepat masuk." "Bagus." Qin Xiaoyue sangat senang, tetapi Leng Jun mengambil gambar, seperti pintu. Qin Xiaoyue itu menertawakan Lin Tian, "Wah, kamu tidak akan pernah menangkapku." Dengan itu, Qin Xiaoyue bergegas ke gerbang dan menghilang, dan dingin hitam mengalir ke dalamnya. Gambar Leng Jun menyingkirkan lukisan itu, dan kemudian melompat, naik ke langit. Zhang segera mengusir orang, tetapi tindakan Leng Jun sangat cepat. Dalam sekejap mata, kungfunya hilang, dan Zhang tidak punya pilihan selain membawa semua penjahat ini kepadaku. Iya. Setelah orang-orang itu menyelesaikan sisanya satu persatu, hukuman datang ke istana dan berkata dengan hormat kepada Lin Tian, "Sudah selesai. Turunkan mereka dan interogasi mereka." "Iya." Zhang selesai membawa orang-orang ini pergi, dan semua orang bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa Zhang begitu sopan padanya. Lin Tian berdiri di gerbang istana, menertawakan para biksu di luar. "Selamat datang untuk berkunjung." Setelah itu, Lin Tian kembali ke istana, tetapi para tukang lepas yang berani masuk, hanya bisa pergi dalam debu. Tiba-tiba, seluruh hutan menjadi sunyi, tetapi Bai Jue memandang langit hutan dengan aneh di aula. Lin Tian tersenyum padanya. "Apa yang kamu lakukan melihatku seperti ini? Benarkah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menghancurkan negara Qin?" "Iya." "Mengapa?" Bai Jue penasaran, dan Lin Tian tertawa dan berkata, "Mereka dialpet orang yang salah, jadi sialan." Setelah mendengar ini, Bai Jue bertanya dengan aneh, "Ada yang harus saya bantu?" "Itu saja." "Sesederhana itu." "Ada pertanyaan?" Bai Jue berbalik dan bercanda, "Tidak ada yang bisa menghancurkan 9 kerajaan Kyushu, dan itu masih pola ini setelah bertahun-tahun, jadi apa yang kamu katakan barusan adalah membual." Lin Tian melihat Bai Jue berkata begitu banyak, hanya untuk mengatakan bahwa dia tertawa setelah membual, "Tunggu, suatu hari aku akan membiarkanmu melihat negara Qin menghilang dari Kyushu ini." Bai menolak untuk mempercayainya, tetapi Lin Tian mengabaikannya, malah merapikan pikirannya dan berkata, "Aku akan istirahat. Kamu bisa bermain sendiri." Selesai berkata, langit hutan lantai 2, dan putih itu benar-benar ingin naik, tetapi menemukan di mana-mana adalah susunan, dia tidak berani berlarian, hanya bisa dengan cara tertekan, orang ini. Ketika Lin Tian datang ke lantai 2, dia datang ke susunan transmisi pertama, yang berada di luar hutan. Lin Tian berjalan ke barisan sampai dia kembali ke lembah terpencil di luar hutan, tempat Leng Jun sedang menunggu. Ketika Leng Jun melihat Lin Tian, dia langsung berkata dengan hormat, "Tuanku." "Bagaimana?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Leng Jun mengambil foto dan berkata, "Menurut perintahmu, aku menipu dia ke dalam foto ini, dan dia belum tahu." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia mengambil gambar dan berkata sambil tersenyum, "Oke, sekarang kamu dapat kembali dan melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan kemudian hubungi orang-orang yang melukis pavilion peri untuk memperhatikan gerakan mereka." "Ya, tuanku." Setelah gambar selesai, Leng Jun berbalik dan menghilang. Lin Tian mengambil gambar itu dan kembali ke istana melalui susunan transmisi. Di lantai 2, Lin Tian mengeluarkan gambar itu, dan kemudian seluruh orang masuk. Ada gunung dan air dalam lukisan itu, seperti dunia nyata, tetapi dunia ini sangat kecil. Qin Xiaoyue dan He Han masih menemukan jalan kembali ke kota perbatasan selatan. Gaun Qin Xiaoyue berwarna hitam, dan dia memiliki topeng hitam di wajahnya. He Han berkata di sampingnya, "Putri Qin, kemana kita akan pergi sekarang?" "Temukan sisi selatan." Qin Xiaoyue menjelaskan, tetapi Han Hitam bertanya-tanya, "Kami telah berjalan jauh di sini, dan kami tidak dapat menemukan jalan kembali." Qin Xiaoyue dengan cara tertekan, gambar pria dingin mengatakan gambar ini dapat mengirimkan, hanya tidak berharap untuk mengirimkan ke tempat terpencil semacam ini. Hitam dingin tapi khawatir, juga tahu gambar pria dingin ini untuk pergi kemana. Qin Xiaoyue juga ingin tahu, tetapi saat ini sesosok tubuh sedang berbaring di pohon dan menertawakan mereka, "Apa yang kamu cari, kalian berdua?" Orang ini bukan orang lain. Ini Lin Tian. Ketika Qin Xiaoyue melihat Lin Tian, dia segera menatapnya dan berkata, "Kamu, bagaimana kabarmu di sini?" Hitam dingin juga menatap Lin Tian dengan tidak percaya, tetapi Lin Tian menertawakan mereka, "Di mana saya ketika kita tidak di sini?"
Qin Xiaoyue sedang terburu-buru. Bagaimana Anda menemukan ini? Lin Tian berkata sambil tersenyum lebar, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu ada di dalam lukisan itu? Dalam gambar. Qin Xiaoyue tertegun dan melihat sekeliling, sementara He Han melihat sekeliling. Jangan lihat, kamu ada di dalam gambar, dan di sekelilingmu ada ilusi. Lin Tian tersenyum pada mereka. Qin Xiaoyue tidak mempercayainya. Dia menyerang pepohonan. Seperti yang diharapkan, serangan itu melewati pepohonan, yang tidak berpengaruh sama sekali pada pepohonan. Melihat ini, Qin Xiaoyue tiba-tiba terlihat bodoh. Tidak, itu tidak mungkin. Hitam dan dingin terlihat jelek, putri, kita telah tertipu. Qin Xiaoyue tidak percaya bahwa Leng Jun akan mengkhianati dirinya sendiri, jadi dia berkata, tidak, dia melukis pavilion peri. Bagaimana dia bisa mengkhianati Qin? Setelah melihat Qin Xiaoyue dan tidak mempercayainya, He Han mulai panik, tapi lukisan ini. Qin Xiaoyue menatap Lin Tian dengan marah. Apa yang terjadi? Lin Tian memandang Qin Xiaoyue yang marah dan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu hantu wanita? Bukankah kamu selalu tenang? Mengapa Anda terburu-buru sekarang? Melihat Lin Tian menyindir dirinya sendiri, Qin Xiaoyue berkata dengan marah, jangan berpuas diri, nak. Tidak bisakah kamu menebak? Lin Tian tersenyum ketika dia terlihat cemas. Qin Xiaoyue tidak terkejut, tetapi takut untuk berpikir. Jadi dia menatap Lin Tian dengan dingin. Lin Tian tertawa, oke, izinkan saya memberitahu Anda, adalah gambar adalah Leng Jun. Saya mengeditnya ketika saya berada di kota perbatasan. Koleksi? Tidak mungkin, dia menyelamatkanku. Jalan napas hitam dingin, dan Lin Tian Xiao berkata, tolong. Aku sengaja membiarkannya pergi bersamamu, jika tidak, dengan kekuatanmu, kamu bisa melarikan diri dari telapak tanganku? Dingin hitam langsung ketakutan. Jadi, Anda mengatur agar kami melarikan diri dari kota? Ya, saya tidak berencana begitu. Bagaimana kamu bisa menemukan Putri Qin? Lin Tian berkata sambil tersenyum. Hitam dingin menakutkan konyol, dan seluruh orang Qin Xiaoyue tidak berdaya, kamu bahkan menghitungku? Ketika Anda menghitung orang lain, Anda tidak pernah berpikir bahwa Anda akan dihitung? Lin Tian bertanya pada Putri Abadi sambil tersenyum. Qin Xiaoyue tidak pernah berpikir bahwa dia akan dihitung oleh orang kecil, terutama Lin Tian, jadi dia melotot, wah, kamu kejam. Bagaimana? Apakah Anda ingin melarikan diri? Lin Tian bertanya sambil tersenyum bahwa Qin Xiaoyue tahu tidak mungkin melarikan diri dari lukisan itu saat ini, tetapi dia berkata dengan dingin, wah, sudah kubilang, tidak ada gunanya menangkapku. Tidak ada gunanya? Sangat percaya diri? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Qin Xiaoyue berkata dengan percaya diri, setelah bertahun-tahun, banyak orang ingin menghitung dan menangkap saya, tetapi pada akhirnya, saya melarikan diri. Tahukah Anda mengapa? Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu. Itu semangat spesialku. Oh, seberapa istimewanya? Qin Xiaoyue melepaskan roh, yang merupakan roh bintang 7, dan roh adalah pusaran, dan transparan. Nah, aku adalah roh transmisi, artinya, aku bisa mengirimkan diriku selama aku mengaktifkan kekuatanku. Cara Qin Xiaoyue yang berpuas diri itu. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, ini sangat kuat. Mengapa kamu percaya pada foto Leng Jun barusan, alih-alih menyebarkannya pada dirimu sendiri? Qin Xiaoyue terdiam, sementara Lin Tian Xiao berkata, jika saya benar, Anda memiliki batas waktu atau batas daya, kan? Qin Xiaoyue bersenandung, terakhir kali saya menggunakannya, itu akan memakan waktu sebulan. Jadi, kamu masih tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Lin Tian menertawakannya, dan Qin Xiaoyue berkata dengan dingin, wah, aku bisa melarikan diri segera setelah saatnya tiba. Waktu? Apakah Anda pikir Anda punya waktu? Lin Tian bertanya pada Qin Xiaoyue sambil tersenyum, dan Qin Xiaoyue berkata dengan dingin, anak kecil, orang-orang di Jiuzhou semua berpikir bahwa saya adalah orang yang tidak memiliki banyak kemampuan kecuali menggunakan tipu muslihat. Oh, apakah Anda memiliki kemampuan lain? Iya. Saya akan menunjukkan betapa baiknya saya. Qin Xiaoyue selesai dan mengeluarkan belati. Qin Xiaoyue memegang belati dan kemudian membuangnya. Belati segera berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Lin Tian. Pedang membentuk lingkaran di sekitar Lin Tian. Kemudian Qin Xiaoyue berkata dengan bangga, saya tidak pernah bisa bertarung, karena saya merasa jika saya bisa menyelesaikannya dengan tipu muslihat, saya tidak perlu bertarung. Jadi, kamu pikir kamu baik-baik saja? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Qin Xiaoyue berkata dengan bangga, iya, tidak ada yang bisa mematahkan keterampilan pedangku. Tidak ada? Anda pasti gila. Itu Qin Xiaoyue compak enti berkata, teknik pedang ini disebut Ghost Sword Shadow. Kekuatannya bukan karena bisa melukai tubuh orang, tapi membingungkan jiwa orang. Artinya, ketika kamu melihat bayangan pedang ini, kamu telah bingung olehku. Lin Tian tersenyum dan berkata, bayangan pedang hantu, itu keterampilan pedang hantu. Ya, teknik pedang jiwa, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan saya telah mengambil semua orang yang saya kenal tentang itu.
Qin Xiaoyue tertawa. Di sisi lain dari dingin hitam bersemangat, Putri Qin, kamu benar-benar galak. Qin Xiaoyue tersenyum, hanya dia, masih ingin menangkapku? Naif. Melihat kemenangan Qin Xiaoyue di tangan, Heihan merasa lega, sementara Lin Tianxiao berkata sambil tersenyum, kamu adalah kultivasi ganda hantu dan abadi. Ya, tapi masih ada seni bela diri, jadi aku kultivasi hantu dan abadi ketiga. Qin Xiaoyue tersenyum tebal. Tapi Lin Tian tertawa, aku tidak membuatmu takut. Keterampilan jiwamu tidak berguna bagiku. Qin Xiaoyue mengira Lin Tian sedang bercanda, jadi dia tersenyum dan berkata, wah, aku sudah memainkan trik ini untuk waktu yang lama. Kamu pikir aku berbohong padamu? Lin Tian bertanya pada Qin Xiaoyue sambil tersenyum, dan Qin Xiaoyue berkata dengan bangga, ya, kamu berbohong padaku. Tapi Lin Tian tertawa, kalau begitu lanjutkan dan lihat bayangan pedang hantu macam apa yang bisa kamu lakukan padaku. Qin Xiaoyue mulai mencoba lagi. Dia pikir Lin Tian bisa dijatuhkan dengan mudah. Namun, Lin Tian tidak melakukan apa-apa setelah pedang ini memasuki tubuh Lin Tian satu persatu. Tidak hanya itu, Lin Tian tersenyum pada Qin Xiaoyue dan berkata, apakah ada hal lain? Silakan, saya bisa menunggu. Qin Xiaoyue tertegun, dan kemudian dengan cepat memainkan bayangan pedang lagi, tetapi hasilnya sama, tidak peduli bagaimana dia mencoba, bayangan pedang ini tidak bisa mengambil Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu hantu yang baik, tapi sayang bertemu denganku. Anda. Qin Xiaoyue sedang terburu-buru, tetapi Lin Tianxin mulai bergumam, sihir akan melemah 1/10, tetapi roh hantu tidak. Ada apa? Lin Tian belum mengetahuinya, tetapi setelah Qin Xiaoyue menyerang dirinya sendiri, dia menemukan bahwa metode jiwa Qin Xiaoyue dapat menghasilkan kekuatan 100%. Jadi Lin Tiangang hanya mencoba menggunakan teknik peminjaman jiwa, dan menemukan bahwa kekuatan jiwa Qin Xiaoyue kuat dan lemah, dan dia bisa menyalinnya sendiri. Qin Xiaoyue tidak tahu apa yang diinginkan Lin Tian, tetapi terus menyerang dengan gila. Setelah beberapa saat, Lin Tian berkata sambil tersenyum, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu metode jiwa. Apa yang akan kamu lakukan? Qin Xiaoyue curiga, tetapi Lin Tian menggunakan teknik peminjaman jiwa untuk menggunakan kekuatan jiwa pihak lain, dan kemudian menggunakannya untuk menghancurkan. Hanya satu pusaran yang muncul, dan itu sekuat kekuatan jiwa Qin Xiaoyue. Adapun Heihan, dia melihat pusaran dan berkata, Putri Qin, apa ini? Di mana Qin Xiaoyue tahu, hanya bisa berkata, pokoknya, tunggu untuk berhati-hati. Iya. Black Hand and Voice Wei, dan Lin Tian tersenyum Wei, aku ini, juga adalah metode jiwa. Setelah itu, Sumi memukuli mereka satu persatu, tetapi dingin hitam tidak memiliki tubuh. Selain itu, Yuan Shen-nya lemah dan berteriak di tempat, seperti jiwa yang terbakar. Qin Xiaoyue sedikit lebih baik, tetapi dia merasa jiwanya telah diserang berkali-kali. Dia terlihat jelek dan menatap Lin Tian. Bagaimana menurutmu? Lin Tian bertanya pada Qin Xiaoyue sambil tersenyum, dan Qin Xiaoyue berkata dengan marah, kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa keterampilan hantuku bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Setelah itu, gas hantu Qin Xiaoyue berkumpul di belakangnya, dan secara bertahap berubah menjadi bayangan. Kemudian seorang raksasa yang memegang kapak meraung di sana, sementara hawa dingin hitam di satu sisi menggigil. Lin Tian menatap Qin Xiaoyue dan berkata, kamu bisa melakukan sihir Raja Hantu. Aku tidak menyangka kamu bahkan mengenal hantu-hantu itu. Qin Xiaoyue itu sedikit terkejut, dan Lin Tianxiao berkata, hantu Raja Hantu adalah sejenis hantu yang memanggil Raja Hantu untuk bertarung, dan hantu Raja Hantu juga sangat kuat karena kekuatannya yang kuat. Jangan lupa untuk subscribe channel novel kita, terima kasih. Dingin hitam sangat tidak berdaya, masih memandang Qin Xiaoyue, putri, kamu meminta banyak kebahagiaan. Selesai berkata, hitam dingin menghela nafas, berjalan ke Lin Tian itu, berdiri untuk Lin Tian itu, dan dengan hormat untuk Lin Tian, dewasa. Pemberontakan, Heihan membuat Qin Xiaoyue terlihat jelek, sementara Lin Tianxiao memandang Qin Xiaoyue, ayahmu, berada di bawah pengawasan Liga Tianghu dan beberapa komandan, kan? Kamu membaca ingatannya. Qin Xiaoyue terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku berkata, hampir. Qin Xiaoyue harus berkata, ya, rumah ayahku telah dikendalikan oleh mereka. Jika saya melakukan sesuatu terhadap mereka, mereka akan melakukan sesuatu terhadap keluarga saya. Jadi itu yang kamu katakan tentang balas dendam? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Qin Xiaoyue menjawab, itu benar. Lin Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa menoleh padaku. Di permukaan, Anda dapat terus menjadi Putri Qin dan mendengarkan perintah Qin, tetapi secara pribadi, Anda dapat bekerja sama dengan saya sampai saya menghancurkan aliansi kuno dan Qin, dan kemudian membiarkan keluarga Anda pergi. Kata-kata ini, dingin hitam terkejut, tetapi Qin Xiaoyue tetapi ragu-ragu setelah beberapa saat berkata, kamu tidak memiliki kemampuan ini. Saya tidak memiliki kemampuan? Ya, orang-orang tua dari aliansi surga dan zaman kuno dan negara Qin memiliki kekuatan luar biasa dan kekuatan kontrol yang kuat. Apalagi kamu, 8 negara lainnya tidak bisa memenangkan negara Qin ini ketika mereka bersatu.
Lin Tian tersenyum, itulah yang kamu pikirkan. Qin Xiaoyue memandang Lin Tian dengan aneh. Jika aku tidak mengikutimu, kamu akan membunuhku? Kamu sangat mencintai keluarga dan teman-temanmu, jadi kamu adalah pria yang penuh cinta dan kebenaran. Saya tidak berpikir Anda akan mati di sini seperti ini, dan kemudian membiarkan keluarga dan teman-teman Anda diawasi oleh orang-orang dari negara bagian Qin dan aliansi Tiangu selamanya. Qin Xiaoyue benar-benar tidak mau, terutama ketika dia memikirkan keluarganya. Dia mengerutkan kening. Kamu benar, aku tidak takut mati, tapi aku ingin memikirkan keluargaku. Jadi, satu-satunya jalan keluarmu adalah bekerja sama denganku. Lin Tian menertawakan Qin Xiaoyue, dan Qin Xiaoyue berkata dengan dingin, kamu akan membuat tanda di jiwaku juga? Iya. Qin Xiaoyue menjelaskan, kultivasi hantu saya, tuan saya adalah guru hantu yang mengerikan dari negara Qin. Dia membudidayakan banyak orang, jadi sebelum semua orang bergabung, dia secara khusus melindungi jiwanya. Jika kamu memasukkan tanda, dia bisa merasakannya. Merasakan? Ya, begitu jiwaku diserang, seperti seseorang ingin menyerahkan jiwaku, dia bisa tahu. Qin Xiaoyue ini menegaskan jalan. Lin Tian tersenyum dan berkata, sederhana saja. Saya hanya perlu mengatur susunan isolasi jiwa di sekitar Anda untuk memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Bahkan jika kamu menguasai, dia tidak bisa merasakannya. Arah isolasi? Apakah ada hal seperti itu? Qin Xiaoyue setengah huruf setengah ragu, dan Lin Tian tersenyum, coba, kamu akan tahu. Qin Xiaoyue ragu-ragu dan berkata, jika Anda benar-benar dapat mengisolasi dan memastikan keselamatan keluarga saya akan kembali kepada Anda. Kecil. Setelah itu, Lin Tian mulai mengatur susunan di sekitar Qin Xiaoyue, sementara He Han dan Qin Xiaoyue ingin tahu tentang apa yang dilakukan Lin Tian. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Tian menyelesaikannya, dan menuangkan gas hantu ke satu tempat. Saat berikutnya, arai hitam berkumpul. Qin Xiaoyue, dalam susunan, merasakan jiwa dalam sekejap. Setelah hal-hal yang ditinggalkan oleh tuannya kehilangan efeknya, dia terkejut. Ini. Aku akan membantumu dengan itu. Lin Tian mendatanginya dan meletakkan tangannya di dahinya. Saat berikutnya, Lin Tian menutup matanya, dan Qin Xiaoyue adalah kesempatan bagus untuk menyerang Lin Tian, tetapi dia berjuang di dalam, haruskah saya percaya padanya atau tidak? Setelah lama ragu-ragu, kekuatan Lin Tian mendorong. Qin Xiaoyue merasakan sesuatu mengguncang pikirannya. Kemudian dia melihat jiwanya dan menemukan bahwa apa yang ditinggalkan tuannya hilang. Dia kaget. Aku telah membersihkan kekuatan tuanmu. Dibersihkan? Ya, mulai hari ini, bahkan jika jiwamu diserang, dia tidak bisa merasakannya. Lin Tian menjelaskan. Qin Xiaoyue tidak percaya menatap Lin Tian. Dia tidak bertanya, bagaimana denganmu? Mengapa saya tidak menyegel jiwa saya? Tidak. Qin Xiaoyue berkata dengan heran, mengapa? Akar spiritual Anda istimewa dan sangat cocok untuk kultivasi hantu, jadi saya ingin menerima Anda sebagai magang. Untuk magang, saya tidak akan memasuki segel roh. Lin Tian menjelaskan. Qin Xiaoyue mengira dia salah dengar, dan menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu ini menganggapku magang? Ya, ada pertanyaan. Qin Xiaoyue merasa aneh, bahkan ragu dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda saya tidak memenuhi syarat? Atau apakah Anda pikir saya dari negara air? Tapi kamu masih sangat muda, dan aku adalah gadis hantu dari Kyushu. Semua orang mengenal saya. Jika Anda adalah guru saya khawatir. Lin Tian tersenyum pahit. Apakah kamu takut semua orang akan menganggapnya lucu? Qin Xiaoyue tidak mengatakannya, tetapi Lin Tian melihat pikirannya dan berkata sambil tersenyum, saya ingin mengatakan, berikan beberapa keterampilan hantu yang kuat, tetapi tergantung pada situasinya, Anda tidak ingin mempelajarinya. Qin Xiaoyue tercengang untuk bertanya setelah berikutnya, seni hantu apa? Baru saja, aku tahu dari ingatannya bahwa tuanmu dapat mengendalikan jiwa, atau Dewa Yuan yang lebih lemah dari jiwanya selama dia berada dalam jarak tertentu dari jiwanya atau Dewa Yuan, kan? Qin Xiaoyue berkata, ya, 100 langkah pengendalian jiwa. Lin Tianxie tersenyum, aku akan mengajarimu seni pengendalian jiwa. Jangan katakan 100 langkah. Selama jiwamu cukup kuat, kamu dapat mengendalikan orang yang lebih lemah dari jiwamu sendiri dalam 1000 langkah, atau bahkan dalam 1000 langkah. Qin Xiaoyue menatap, tidak mungkin, tuanku sangat kuat. Lin Tian menertawakan Qin Xiaoyue. Apakah kamu ingin belajar? Qin Xiaoyue berjuang di dalam, tetapi ragu-ragu, bagaimana saya tahu jika Anda mau? Lin Tian tersenyum pada hawa dingin yang hitam. Kamu pergi 100 langkah lagi. Pergi. Kata-kata Lin Tian, biarkan hitam dingin harus lari ke kejauhan, dan ada sekitar 200 langkah. Lin Tian menatap Qin Xiaoyue dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan metode ini, Tuan? Dia harus bersiap selama setengah jam, dan proses casting membutuhkan seseorang untuk melindungi Dharma dan mencegah seseorang memasuki tubuhnya. Qin Xiaoyue menjelaskan. Lin Tianxie tersenyum, aku hanya butuh 10 napas. Tidak mungkin.
Qin Xiaoyue tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian menatap He Han sebentar, dan kemudian mengirimkan tali hitam. Tali ini adalah bayangan virtual, yang disebut kunci jiwa. Butuh waktu lama bagi orang biasa untuk mengerahkan kekuatan mereka. Tapi kunci jiwa Lin Tian berada di bawah kendali Lin Tian. Setelah beberapa saat, Lin Tian tiba di depan He Han, dan kemudian melibatkan He Han. Hitam dingin tiba-tiba terkejut, Qin Xiaoyue ini. Di sisi lain, juga tercengang karena dia telah melihat tuannya melakukannya dengan matanya sendiri. Namun, dia ingat bahwa tuannya membutuhkan setengah jam, dan jaraknya juga pendek. Secara umum, sulit untuk melakukannya, kecuali dalam keadaan khusus. Tapi sekarang Lin Tian melakukannya dalam waktu singkat. Qin Xiaoyue tidak dapat mempercayainya, dan Lin Tian Bian, Yuan Shen yang mengendalikan hitam dan dingin, berkata, tidak peduli keterampilan penangkapan jiwa tuanmu atau milikku, ada kerugiannya, yaitu, waktu kontrolnya singkat. Tetapi itu adalah keterampilan hantu yang baik untuk bertemu Yuan Shen atau tubuh jiwa saat bertarung. Qin Xiaoyue secara alami tahu, tetapi dia dapat mengabaikan kekurangan ini, karena dia sering perlu pergi ke beberapa tempat khusus untuk mengembangkan keterampilan hantu, dan selalu ada banyak tubuh jiwa dan Yuan Shen di tempat-tempat itu. Jika ada keterampilan hantu seperti itu, dia tidak akan terkalahkan. Ini membuat Qin Xiaoyue sangat senang dan berkata, jika saya belajar, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kamu harus belajar dengan giat. Diperkirakan Anda akan dapat melakukannya dalam beberapa hari. Tetapi untuk mengontrol jarak, Anda harus mengandalkan latihan Anda yang biasa. Kata Lin Tian. Qin Xiaoyue akhirnya tidak tahan dengan godaan. Dia menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, Guru, terimalah ibadah saya. Dia terpana oleh hawa dingin yang gelap di sana. Dia tidak menyangka bahwa putrinya pada akhirnya akan menjadi guru Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, bangun. Qin Xiaoyue tidak sabar untuk mengatakan, kalau begitu kamu bisa menyampaikannya padaku? Ya, tapi terserah kamu untuk belajar. Setelah itu, Lin Tian mengarahkan tangannya ke dahi Qin Xiaoyue, dan Qin Xiaoyue mencatat proses kultivasi satu persatu. Setelah menontonnya, Qin Xiaoyue bahkan lebih bersemangat dan menatap Lin Tian Dao. Saya pasti akan belajar. Berkultivasi ini membutuhkan lingkungan khusus. Qin Xiaoyue Ming berkata, ini adalah tempat yang penuh dengan gas hantu. Iya. Qin Xiaoyue mengangguk, saya tahu di mana ada. Lin Tian mengeluarkan batu itu dan berkata, buat tanda. Jika Anda memiliki masalah dalam kultivasi, silakan hubungi saya. Qin Xiaoyue dengan cepat membuat tanda, dan Lin Tian mengeluarkannya dari lukisan, dan keluar melalui susunan transmisi. Tuan, Anda benar-benar membiarkan kami pergi. Qin Xiaoyue tidak berharap Lin Nai membiarkan dirinya pergi, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, panggil aku Shifu. Bolehkah saya masih terjebak? Qin Xiaoyue sangat bersyukur mendengar ini, dan Lin Tian Xiao berkata, oke, ayo pergi. Qin Xiaoyue ragu-ragu, apa yang bisa saya bantu? Saya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Berkonsentrasilah pada kultivasi Anda. Setelah Lin Tian selesai, dia berbalik dan pergi. Qin Xiaoyue menatap punggung Lin Tian untuk waktu yang lama. Orang macam apa dia? Tapi He Han bertanya-tanya, kemana kita akan pergi sekarang, putri? Qin Xiaoyue berkata kepada Tuhan, saya akan pergi ke suatu tempat untuk berlatih. Bagaimana denganku? Qin Xiaoyue menatap He Han dan berkata, ikuti aku. Ya, putri. Hitam dingin mengangguk, dan Qin Xiaoyue melihat ke tempat Lin Tian menghilang, tetapi menghela nafas dalam hatinya, tanpa diduga, aku terkenal sepanjang hidupku, tapi aku kalah darimu. Lihat Qin Xiaoyue masih linglung, dingin hitam berbisik, putri, dewasa sudah jauh. Qin Xiaoyue baru saja sadar kembali. Saat ini, kursi sedannya datang dari kejauhan. Kemudian Qin Xiaoyue masuk dan berkata, ayo pergi. Iya. Segera, Qin Xiaoyue dan He Han pergi dari sini, dan Lin Tian kembali ke istana, tetapi dia tidak menggunakan susunan transmisi, tetapi kembali dari luar. Jue putih itu, lihat Lin Tian muncul dari luar, satu wajah bingung, bukankah kamu di lantai 2? Saya membuat istana ini, dan itu akan muncul dimanapun saya mau. Lin Tian tersenyum, tapi Bai Jue aneh. Namun, tawa di luar bergema di hutan, hahaha. Lin Tian berbalik untuk melihat keluar, dan Bai Jue mengerutkan kening setelah mendengar tawa yang begitu alami, itu senyuman yang gila. Senyum liar. Ya, itu pembunuh terkenal di antara pembunuh Tianbang, dan dia suka tertawa setiap kali muncul, jadi kami menyebutnya gila. Lin Tian mendengar ini dan tersenyum, apakah itu pembunuh? Silakan undang dia masuk. Bai. Jue hanya ingin membuka mulutnya, tapi dia bertanya-tanya, aku bukan pelayanmu atau anggota keluargamu. Mengapa saya harus mengundang Anda? Aku mengatakannya dengan santai. Lin Tian tersenyum dan kemudian kembali ke kursi malas ketika sebuah pos keluar. Posting ini berwarna hitam. Itu dipukul langsung ke dinding transparan dan kemudian dijatuhkan. Bai Jue penasaran untuk mengambil pos itu, dan surat undangan tertulis di pos itu, dan beberapa kata besar terukir di atasnya, Villa Gunung Tianfeng. Bagaimana Villa Tianfeng?
Bai Jue itu terkejut, dan setelah tawa lebar di luar, dia berkata, "Wah, jika kamu menginginkan cucumu, datanglah ke Villa Gunung Tianfeng, atau setelah hari ini, kamu harus mengambil tubuhnya." Kemudian tawa itu menghilang, dan surat undangan di tangan Bai Jue muncul dalam bentuk kayu. Bai Jue melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa itu merekam adegan Su Jing dibawa pergi oleh beberapa orang. Kemudian dia dengan cepat menatap Lin Tian, "Cucumu benar-benar tertangkap." Lin Tian bangkit setelah mengguncang kursi malas, dan dengan satu gerakan, tiang dan potongan kayu jatuh ke tangan Lin Tian. Ketika Lin Tian melihat Su Jing diundang untuk pergi, dia membaca undangan itu lagi dan bertanya, "Villa Tianfeng, di mana itu?" Villa Tianfeng adalah tempat pembunuhan paling terkenal di daerah perbatasan selatan. "Membunuh?" Lin Tian memandang Bai Jue, dan Bai Jue berkata, "Ya, selama kamu ditatap, kamu akan dikejar dan dibunuh. Tapi setelah kamu meninggalkan Villa Tianfeng, pembunuhan akan berhenti, jadi ada keberadaan unik di dalamnya. Dan gencatan senjata? Itu benar. Apa gunanya?" Lin Tian bertanya, dan Bai Jue menjelaskan, banyak orang yang suka membunuh dan mengalami suka masuk ke dalam, karena mereka berpikir bahwa hanya dengan membunuh mereka dapat tumbuh dewasa, atau dalam batas hidup dan mati mereka dapat menerobos. Lin Tian mengerti, ini adalah tempat latihan. Hampir, tapi tempat latihan ini akan mati kapan saja. Bagaimanapun, beberapa orang kuat akan muncul dari waktu ke waktu. Mereka tidak peduli siapa Anda atau apakah Anda kenalan. Mereka hanya ingin membunuh. Jadi setiap hari, ada mayat di mana-mana. Lin Tian berkata sambil tersenyum, senyum gila ini membawaku ke sana. Apakah Anda ingin mengandalkan para pembunuh di dalam untuk berurusan dengan saya? Kurasa begitu. Lagi pula, ada Arai di mana-mana di tempat Anda. Dia tidak berani datang. Dia hanya bisa membawamu ke tempat-tempat berbahaya. Kemudian dia akan memancing di perairan yang bermasalah dan membersihkanmu. Jue Putih menjelaskan. Lin Tian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu yang kamu katakan, aku mengerti." Bai Jue berkata, "Tidak peduli apa, jangan tertipu." Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidakkah kamu ingin melihatku gagal? Kamu tidak ingin pergi, kan?" Jue Putih menatap, dan Lin Tian mencibir dengan jen kayu. "Dia orangku. Bagaimana saya bisa berdiri? Untuk seorang cucu? Apakah itu layak?" Jue Putih bertanya dengan aneh, sementara Lin Tianleng berkata, "Selama saya tahu bahwa orang-orang saya dalam bahaya, saya akan menemukan mereka. Bahkan di kerajaan hantu, aku akan pergi ke sana." Dengan itu, Lin Tian keluar dari istana, tetapi Bai Jue mengejarnya dan berkata, "Tidak ada Arai. Kamu pergi ke tempat itu, kamu pergi mencari kematian. Saya ingin melihat apakah villa yang begitu menarik begitu mengerikan." Lin Tian tidak peduli. Bai Jue bingung, anak ini, apakah dia benar-benar tidak akan mati? Namun, Lin Tian pergi, dan Bai Jue harus mengikutinya. Lin Tian dengan cepat menemukan Villa Tianfeng, mengandalkan ingatan beberapa pembunuh. Dari kejauhan, villa gunung penuh dengan cahaya darah di mana-mana, dan awan di langit telah berubah menjadi darah. Tidak hanya itu, gas itu juga mengungkapkan banyak bau darah, dan cara putih yang benar-benar sangat tidak nyaman. Berapa banyak orang yang harus mati untuk mendapatkan efek ini? Lin Tian tidak berbicara dan melanjutkan, tetapi Bai Jue berkata, "Wah, mungkin laki-lakimu sudah mati. Mengapa Anda mengambil risiko? Dia tidak akan mati." Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Bai Jue berkata, "Villa Tianfeng ini, bahkan dengan senyum liar, tidak dapat menjamin keselamatannya. Jika dia tidak bisa melindunginya, aku akan menebusnya untuk hidupnya." Lin Tian berkedip, lalu melompat ke Villa Tianfeng.